Nah soal ijazah gampang kok. Saudara gampang bawa yang asli biar semua ngelihat dan diperiksa secara independen. Ini kadang-kadang polisinya tengil juga. Ini ijazahnya ya, coba lihat ya, tapi jangan disentuh. Ya, dilihat boleh, tapi jangan disentuh, gak boleh dipegang. Ini polisi lagi main sinetron, apa bagaimana sih? Kan yang datang ahli, yang datang ini kan orang-orang yang memang saudara punya keahlian di bidang itu. Nggak apa-apa. Coba lihat, oh ya, ini kertas yang asli nih. Oh coba lihat fotonya, baru atau memang sudah lama dari dulu. Kelihatan semua saudara. Megang nggak boleh, cuman boleh ngeliat. Tapi tetap diminta untuk diakui asli. Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat nih banyak bohong, saudara. Banyak bohong. Saya ngelihat saudara ngebohongnya pejabat ini perilakunya makin hari makin tengil. Orang Sunda bilang apa tengil? Kalau orang Betawi bilang tengil. Lah bagaimana enggak tengil saudara? Terjadi bencana di Aceh, terjadi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Timur. Ada jenderal kepala BNPB saudara bikin pernyataan, belum turun nih dia ke lapangan, dia bikin pernyataan. Apa pernyataannya? Ah itu kan ramenya cuma di medsos doang. Iya, orang mau ngomong begitu turun dulu, betul, turun dulu lihat, betul gak itu bencana biasa, betul gak itu bencana kecil, betul gak itu bencana, nggak ada masalah. Kalau sudah lihat ke lapangan, lihat Acehnya, lihat Sumatera Utaranya, lihat Sumatera Baratnya, baru boleh bicara saudara. Ini turun belum, kalau dia bilang hebohnya cuma di medsos doang, pala lu mau menyan. Berarti kan dia bohong. Dia bohong saudara. Orang bencana besar-besaran dibilang gak ada apa-apa, cuma di medsos rame. Bohong tidak? Bohong tidak? Ada lagi menteri di lapangan, depan wartawan, depan masyarakat. Masyarakat tanya, Pak Presiden bagaimana ini listrik nih di Aceh? Si menteri langsung tanya, presiden langsung tanya, Pak Menteri bagaimana tuh listriknya? Beres, sudah 93% nyala semua. Nggak tahu nyatu belum nyala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Astagfirullahaladzim. Saudara, kok bisa ya menteri depan presiden, depan kamera, ditonton rakyat ngebohong? Bisa. Nah saya mau tanya nih, sifat bohong begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bongkar kebohongan? Takbir! Jadi saudara, ya Allah, gimana ya? Presiden gara-gara banyak bohong dulu saudara, 10 tahun berjalan saudara dulu, karena sering bohong sampai ijazahnya orang nggak percaya asli. Dia nanya, kenapa sih orang nggak percaya saya? Lalu sering bohong. Orang kalau sering bohong saudara, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Betul? Sekali Anda berbohong seumur hidup, Anda nggak akan dipercaya sama orang saudara. Jangan bohong. Nah dia bohong melulu. Apa dia bilang? Kita punya uang banyak, di kantong saya ada 1000 triliun. Sampai sekarang seperak nggak kelihatan. Saya tanya, jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jawab, jujur apa bohong? Malah Ustaz Sobri mengoreksi saya, bukan 1000 triliun, 11.000. Nah, bohongnya gede bener tuh. Mobil nasional SMK sudah ribuan dicetak, ribuan orang yang pesan. Sampai sekarang gue nggak pernah lihat. Saya mau tanya, itu benar apa bohong? Benar apa bohong? Ada lagi yang lebih menyedihkan. Petani dikumpulkan di Jawa, saudara. Nggak salah di Wonosobo atau di Ponorogo,
Dikumpulkan, petani udah kumpul ratusan orang. Kenapa pada kumpul petani? Mau dikasih mesin traktor. Tahu mesin traktor kan? Oh, mesin traktornya dipasang, ada 100 mesin, girang petani. Datang presiden, 1-2 petani disuruh maju, suruh terima, simbolik. Secara simbolik. Pokoknya nanti presiden pulang, bagi-bagi, 1 petani 1 traktor. Seneng petani. Begitu presiden pulang, traktornya dibawa lagi sama pabrik. Dibawa lagi. Pabrik ditanya, kenapa anda bawa? Kan presiden udah bilang, ini 100 buah petani. Kata yang punya pabrik, lah itu aja belum dibayar. Kalau saya bagiin, siapa yang bayar? Ini kejadian, saudara. Fakta, bukan fitnah, bukan hokok tega ngebohongin petani. Kurang ajar. Saya mau tanya tuh, itu benar? Itu sikap begitu tuh benar apa bohong? Benar apa bohong? Nyakitin tidak bohong? Petani disakiti bohong. Itu sifat berbahaya. Soal ijazah jangan salahin. Kalau sekarang ada pihak mengatakan itu bohong, itu bohong, itu bohong. Saudara, kenapa? Karena orangnya sering berbohong. Nah, soal ijazah gampang kok. Saudara, gampang bawa yang asli biar semua ngelihat dan diperiksa secara independen. Ini kadang-kadang polisinya tengil juga. Ini ijazahnya ya, coba lihat ya, tapi jangan disentuh. Ya, dilihat boleh, tapi jangan disentuh, nggak boleh dipegang. Ini polisi lagi main sinetron, apa bagaimana sih? Kan yang datang ahli, yang datang ini kan orang-orang yang memang, saudara, punya keahlian di bidang itu. Nggak apa-apa. Coba lihat, oh ya, ini kertas yang asli nih. Oh, coba lihat fotonya, baru atau memang sudah lama dari dulu. Kelihatan semua, saudara. Megang nggak boleh, cuman boleh ngeliat. Tapi tetap diminta untuk diakui asli. Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat nih banyak bohong, saudara. Banyak bohong. Ada ijazah kursus wakil presiden, katanya S1. KPU nyata S1. Ternyata begitu diperiksa, saudara, SMA aja nggak lulus. Masih diperdebatkan soal SMA-nya, S1 nggak ada. Saudara, orang jadi wakil presiden lulus SD pun nggak apa-apa, lulus SMP nggak apa-apa, nggak sekolah negeri juga nggak apa-apa, asal jangan bohong. Ini persoalan bohong, ini berbahaya, saudara. Jokowi bukan lulusan UGM, nggak ada masalah. Jokowi tidak punya S1, tidak ada masalah. Jokowi tidak pernah sekolah, tidak ada masalah, saudara. Tapi jangan nggak sekolah bilang sekolah, nggak punya ijazah bilang punya ijazah, nggak pernah kuliah bilang kuliah. Bohong dosa besar. Yang dibohongin bukan 1 orang, 375 juta rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi ini negeri bagaimana ceritanya, saudara? Dulu Pak ya, Bu ya, tahun 45 profesor di Indonesia nggak banyak, masih dihitung jari. Doktor di Indonesia dihitung jari. Tapi kita mampu punya presiden sekelas Bung Karno. Kita mampu punya wakil presiden sekelas Bung Hatta. Nggak repot pemilu, nggak repot ada DPR. Orang-orang pintar kumpul, ya udah, Bung Karno, Bung Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Zaman sekarang profesornya ribuan, doktornya ribuan, jutaan orang berpendidikan, saudara, untuk memastikan presiden dan wakil presiden ijazahnya asli atau bukan. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara bohong dibiar. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bohong itu haram kecuali dalam 3 perkara. 1, kalau lagi perang, innal harba khud'ah, saudara. Sesungguhnya perang itu tipu daya, tapi ada aturan-aturan mainnya dalam fikih jihadnya, saudara. Yang kedua, kalau ngedamain orang, oh si A si B saudara kita, si A orang baik, si B orang baik, tapi musuhan udah sebulan gak baikan, saudara.
Kita pengen dia baik lagi. Kadang-kadang ada yang tahunan udah nggak negor-negoran. Nah, ini kita ngebohong, ketemu si A, tadi saya ketemu si B, dia kirim salam buat ente, katanya dia kangen ente. Seneng sih, percaya nggak percaya tapi seneng. Orang yang dia benci selama ini ngirim salam, saudara. Terus kita jalan ketemu si B, kita bilang tadi kita ketemu B, oh, dipuji ente sama si B. Nah kita bohong sudah, sini bohong, sono bohong, akhirnya diakur berdua. Bagus gak? Bagus gak? Bohong yang begitu boleh, bohong begitu tuh boleh. Yang ketiga, bohong buat nyenengin istri. Bohong buat nyenengin istri. Ada yang nanya, kalau bohong kawin lagi gimana Habib? Saya mau tanya, bohong kawin lagi nyenengin apa megelin? Nyenengin apa megelin? Iya, jangan ditanya. Saya cerita bohong yang nyenengin istri. Dia nyediain kita sayur marak, saudara. Kita minum, wah semangat kita. Begitu kita cobain asinnya, na'udzubillah. Tapi kita nggak ngomong asin. Hei istriku, enak betul ini marak. Cakep ente, kalah hotel bintang 5. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh. Boleh saudara. Oh istri curiga sama kita, ini pulang malam terus, kadang-kadang 2 hari nggak pulang, jangan-jangan dikawin lagi. Istri udah mulai cembetut, kita pulang, kita tahu dia marah. Nah kita hibur, istriku nggak usah khawatir, nggak mungkin lah abang kawin lagi kesana kemari. Loh kenapa abang nggak mungkin? Kan mungkin aja lelaki. Iya lelaki, tapi buat abang nggak mungkin. Kenapa? Ini adik istriku perempuan paling cantik sedunia. Padahal istrinya nggak cantik-cantik amat, tapi dibilang udah ente paling cantik, lebih cantik dari bidadari. Padahal dirinya nggak pernah lihat bidadari. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh. Ada lagi istri lagi kembetut, nggak bisa dirayu, sudah marah, sudah istriku, nggak usah khawatir. Aku jalan ke sana kemari pulang, nggak usah khawatir. Kenapa? Saya nggak bakal kawin lagi. Loh kenapa bang? Karena kamu istriku 1 rasa 4. Udah nggak pusing-pusing lagi dah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngerayu istri aja nggak bisa, gimana sih? Senengin hati istri. Saya mau tanya, itu bohong nggak barusan? 1 rasa 4, lu pikir nano-nano? Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Jadi bohong-bohong begitu boleh, tapi nggak bohong. Di kantong saya ada 1000 triliun untuk bangun negara. Itu bohongnya bohong bagus apa jelek? Bagus apa jelek? SMK akan diproduk ribuan, yang mesen udah puluhan ribu. Udah nggak bisa lagi nih diketat. Di jalan seekor kita nggak lihat tuh SMK. Saya tanya tuh bohong begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Menteri ngebohongin presiden, listrik belum nyala, dia bilang udah nyala. Bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Nah bohong-bohong begini mesti kita lawan. Saya nggak peduli mau yang bohong itu pejabat, rakyat, kiai, santri, bohong harus kita lawan. Setuju? Setuju? Takbir. Ada bohong, ada tipu-tipu. Tipu-tipu lain lagi nih, saudaranya. Ada bohong, ada tipu-tipu, saudara. Nah tipu-tipu contohnya nih, saudara. Presiden pengen anaknya jadi wakil presiden, tapi dalam undang-undang, saudara, umurnya nggak memenuhi syarat. Karena dalam undang-undang ditulis kalau presiden dan wakil presiden usianya harus minimal 40 tahun. Kurang dari itu nggak boleh. Tapi presiden pengen bagaimana supaya anaknya tetap jadi masuk walaupun undang-undang melarang. Nah akhirnya dibuatlah tipu-tipu, saudara. Orang disuruh judicial review ke MK soal syarat daripada usia wakil presiden dan presiden. MK terima, kebetulan di MK iparnya jadi pamannya si anak, saudara. Nah akhirnya begitu di MK, tahu-tahu dikeluarin putusan MK nomor 90, saudara. Isinya apa?
nggak dirubah usia, tetap calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Pakai ditambahin, atau pernah menjadi kepala daerah. Nah begitu ditambahin, tuh barang masuk gak? Tuh barang masuk gak? Masuk. Ini tipu-tipu nih. Se-Indonesia begini, profesornya banyak, doktornya banyak, universitasnya banyak, ditipu-tipu begini, banyak yang diam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada jenderal ikut ilmu tipu-tipu. Ada jenderal, saudara, julukannya Jenderal Baliho. Lu tahu ya? Pengen anaknya masuk Akabri, Akmil sekarang, Akademi Militer. Orang masuk Akademi Militer ada syarat tinggi, saudara. Kurang 1 senti saja nggak boleh. Anaknya pendek, nggak memenuhi syarat. Lalu apa disuruh robah syaratnya? Turunin tingginya supaya anaknya lolos. Dirobah, anaknya diterima. Tipu-tipu. Ini apa? Ini negeri-negeri apa kalau begini modelnya? Saya mau tanya, lihat semacam itu prihatin tidak? Prihatin tidak? Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, ada undang-undangnya melarang, dia ubah itu undang-undang, saudara. Ada undang-undang yang mencegah, dia ubah itu aturan, saudara. Dia hancurkan tatanan hukum republik ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama, tipu-tipu sama bohong sama. Itu dia pakai jalan kebohongan. Wah, capek lah. Lalu kita bicara bohong, serba kebohongan, capek. Yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini, saudara, hati-hati. Zaman kita ini seperti zaman yang pernah dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia, aku punya umat, tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun kepalsuan, tahun-tahun penipuan. Tahun yang bagaimana, saudara? Tahun, kata Nabi, yusaddaqu fihal kadhib. Di tahun-tahun tersebut, kata Nabi, para pendusta dipercaya. Dan sebaliknya, kata Nabi, wa yukadzabu fihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur didustakan. Pendusta dipercaya, orang jujur nggak dipercaya. Nabi yang kasih tahu, hati-hati, akan datang ke umatku tahun-tahun penuh penipuan, penuh kebohongan. Selanjutnya, kata Nabi, apalagi yang terjadi, saudara? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat diberi amanat. Dia pengkhianat dijadiin pemimpin. Dia pengkhianat, saudara, diberikan amanat untuk urus rakyat. Dan sebaliknya, kata Nabi, wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, nggak pernah khianat amanat, saudara, justru dikhianati. Dan pada tahun tersebut, kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibithah. Di tahun-tahun tersebut, para ruwaibithah akan berkikau, saudara. Akan banyak omong sono kemari, saudara. Nabi ditanya, "Umar ruwaibithah ya Rasulullah?" Apa tuh ruwaibithah ya Rasulullah? Nabi menjawab, saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu di dalam urusan umat, saudara. Dia nggak ngerti agama, sok ngomong agama. Dia nggak ngerti ilmu kedokteran, sok ngomong kedokteran. Dia nggak ngerti perbankan, sok ngomong perbankan. Yang model begini banyak tidak? Saya tanya semua, jawab yang kompak, banyak tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan, hati-hati akan datang kepada umatku ini tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang bagaimana orang yang jujur didustakan, pendusta dipercaya, orang pengkhianat diberikan amanat, justru orang yang amanat dikhianati. Saya tanya sekarang ini, terjadi tidak? Terjadi tidak?
Dan orang yang nggak punya ilmu banyak ngomong kemana-mana sok pintar, terjadi tidak? Terjadi tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini fakta yang ada depan kita. Lalu kita mau apakan kalau sudah begini? Ya itulah kuncinya, revolusi akhlak. Dari sekarang saya ajak, jadikan kebohongan itu common enemy. Kebohongan itu jadikan sebagai musuh bersama. Jangan biarkan orang berbohong. Jangan biarkan istri kita berbohong. Jangan biarkan anak kita berbohong. Jangan biarkan suami kita berbohong. Jangan biarkan sahabat-sahabat kita berbohong. Jangan biarkan pejabat-pejabat kita berbohong. Haram. Gara-gara bohong, kehidupan menjadi rusak. Gara-gara bohong, negara menjadi rusak. Gara-gara bohong, saudara,